wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kebaikan bagi kita semua, melimpahkan banyak nikmat dan karunia, utamanya kebaikan dalam Islam. Kebaikan mengenal iman, kebaikan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk yang dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu di masjid yang mubarak ini dalam rangka mengingatkan tentang pentingnya berpegang teguh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya mengingat tujuan kita diciptakan di dunia ini, bahkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para nabi dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Masih terdengar suara anak-anak, tolong diingatkan supaya jangan ribut. Barakallahu fikum, anak-anak jangan ribut. Ibadah, beriman dan beramal soleh adalah satu kebutuhan besar manusia yang tidak akan mungkin hidup mereka akan indah tanpanya. Tidak mungkin hidup manusia akan baik tanpanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan ibadah, memerintahkan kita untuk selalu beribadah sampai di akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah selalu sampai kematian datang menjemputmu. Ibadah tanpanya hidup seorang hamba akan gersang. Tidak ada keindahan dan tidak ada ketenangan.
Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, barang siapa yang mengerjakan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, apa balasannya? Maka sungguh akan kami jadikan hidupnya, akan kami berikan padanya hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan untuknya balasan yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di muka bumi ini. Subhanallah, ibadah itu indah. Indah pada zatnya, makanya Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita butuh kepada Allah. Kita butuh untuk beribadah kepadanya. Kita butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah karena dengan sebab itu hidup kita akan indah, hati kita akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika beribadah kepada Allah. Ketahuilah dengan beribadah kepada Allah hati manusia menjadi tenang. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di malam hari ini kita membahas tema tentang istiqamah setelah Ramadan. Ini berhubungan dengan tujuan besar yang tadi kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, memotivasi kita untuk selalu berzikir mendekatkan diri kita kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita melalui musim-musim kebaikan besar, yang di situ Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan keutamaan ibadah, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidayahnya bagi orang-orang yang beriman untuk semangat mendekatkan diri kepadanya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk apa saja yang dikehendakinya dan memilih melebihkan satu di antara yang lain. Dan mereka sama sekali tidak punya hak untuk memilih. Allah Subhanahu wa taala yang melebihkan satu di antara yang lain. Nah, ini berhubungan dengan bulan Ramadan yang baru saja kita lalui sebulan yang lalu. Kenapa kita harus bahas sekarang? Apa hubungannya kita mengkaji tema istiqomah setelah Ramadan? Pertama, para ulama salaf dulu memberikan perhatian besar kepada bulan Ramadan sebelum datangnya dan setelah berlalunya. Tidak asing bagi antum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asalnya terdapat dalam Sahih Muslim. Ya, asalnya terdapat dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali di atas mimbar. Setelah itu, ketika beliau turun, sebagian dari sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, innaka sa'atal mimbar, thumma qulta amin 3 marrat." Wahai Rasulullah SAW, tadi engkau naik mimbar kemudian membaca amin 3 kali. Ada apa? Ternyata kata Rasulullah SAW, "Atani Jibril anifan." Malaikat Jibril alaihi salam tadi datang kepadaku, kemudian mendoa, mengucapkan doa dan meminta aku mengaminkannya dengan 3 doa. Di antaranya doa yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Ya, man adrakahu syahru Ramadan thumman salakha minhu
walam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah fadakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan setelah bulan Ramadan berakhir, belum diampuni dosa-dosanya, tidak menjadi sebab perbaikan untuk dirinya, sehingga Allah jauhkan dia dari rahmatnya, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Kul amin, katakan amin wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Bayangkan pimpinannya malaikat yang berdoa diaminkan oleh pimpinannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana kira-kira doa seperti ini? Jadi Ramadan berlalu bukan berarti setelah itu berlalu semua, tidak ada bekas. Ini bukan merupakan kebiasaan para ulama salaf. Ya. Sebelum datangnya bulan Ramadan kemarin, mungkin kalau antum sering dengarkan kajian-kajian para ustadz yang memotivasi kita untuk menyambut bulan Ramadan, senantiasa akan dinukilkan selalu ucapan dari Imam Al-Mu'alla Ibnul Fadl yang dinukil dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan. Thumma yad'unahu ba'da dhalika 6 ashhurin ayyataqabbala minhum. Dulunya para ulama salaf, sebelum datangnya bulan Ramadan selama 6 bulan mereka berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Terus setelah berakhir, apa yang mereka lakukan? Ternyata belum selesai. Setelah berakhir Ramadan 6 bulan kemudian mereka berdoa kepada Allah supaya diterima amalannya di bulan Ramadan. Jadi kalau kita hitung-hitung, 6 bulan sebelumnya, 6 bulan sesudahnya, setahun penuh doa mereka tentang apa? Tentang Ramadan saja. Saking pentingnya Ramadan di pandangan mereka. Kalau mungkin sebagian kita berlalu, ya sudah berlalu. Malah mungkin ada yang senang, tadinya harus kelaparan, sekarang bisa bebas kembali, merdeka. Ini bukan pandangan orang-orang yang paham tentang tujuan disyariatkannya bulan Ramadan. Ya, makanya ada bekas yang harusnya tertinggal. Subhanallah, antum perhatikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya mensyariatkan ibadah-ibadah setelah bulan Ramadan untuk mengingatkan kita akan ibadah-ibadah yang kita semangat lakukan di bulan Ramadan. Setelah kita semangat mengerjakan salat 5 waktu di masjid bagi laki-laki, demikian pula bagi perempuan melaksanakan salat 5 waktu di awal waktu, karena ini adalah ibadah yang dipuji dan diutamakan, mengerjakannya di awal waktu. Kemudian ibadah puasa tentu saja. Kemudian ibadah salat malam, ya, salat tahajud. Di waktu-waktu yang lain ini tetap disyariatkan. Bahkan kita ketahui bersama, di bulan Syawal setelah berakhir Ramadan ada bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang sejenis dengan puasa Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan puasa ini digandengkan dengan puasa Ramadan. Bagaimana lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim tentang puasa 6 hari di bulan Syawal? Man shama Ramadhana thumma atba'ahu bisawmi 6 ayamin min Syawal kanat lahu kasiyamid dahr, kasawmid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, setelah itu dia mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu bernilai seperti puasa setahun penuh. Puasa setahun penuh. Ya, perhitungannya karena al-hasanatu bi asyri amsalihha, kata Rasulullah SAW. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Satu bulan Ramadan kali 10 berarti 10 bulan. 6 hari kali 10 berarti 60 hari. 2 bulan, maka 12 bulan, 1 tahun penuh.
Nah, yang kita perhatikan, ibadah ini digandengkan dengan puasa Ramadan dan disyariatkan persis setelah berakhirnya puasa Ramadan. Berarti menunjukkan arti apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hambanya yang beriman, mereka tidak pernah merasa bosan dengan puasa. Mereka tidak merasa hobi terhadap puasa setelah sebulan penuh. Wah, capek kita berpuasa, kita ingin santai-santai. Tidak, karena ibadah tidak menghasilkan perasaan berat. Ibadah tidak menghasilkan atau tidak menimbulkan rasa anti terhadap ibadah atau merasa susah. Tidak. Ini bukan tujuan disyariatkannya ibadah. Barang siapa yang mengerjakan ibadah kemudian dia merasa berat dengan ibadahnya, ketahuilah berarti hatinya berpenyakit. Orang yang beriman gembira dengan ibadahnya. Bahkan tadi iman dan amal soleh merupakan sebab hidup kita menjadi indah, hati kita menjadi tenang. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan hikmah ibadah di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya. Beliau SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-thibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan aku cinta, aku menyukai urusan-urusan dunia, yaitu kepada perempuan. Maksudnya istri beliau yang halal, ya, dan kepada al-thib, minyak wangi, karena wangi, aromanya enak dicium. Aku suka dalam urusan-urusan dunia yang halal seperti ini, kata Rasulullah SAW. Tetapi untuk urusan kesejukan hati, penghibur jiwaku, dijadikan ketika aku menunaikan salat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, qurratul ain, kesejukan hati, ini merupakan hikmah dan tujuan disyariatkan semua ibadah. Tujuan dan hikmah disyariatkan semua ibadah. Jadi ibadah tidak ada yang memberatkan. Makanya orang yang beriman selalu merindukan ibadah. Karena Allah mengetahui hatinya orang yang beriman seperti ini keadaannya. Maka setelah berakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memuaskan dahaga hamba-hamba yang beriman yang merindukan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Syawal yang langsung setelah berakhirnya bulan Ramadan. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sudah kita katakan tadi, ibadah itu dituntut pada zatnya. Beribadah kepada Allah itu adalah kebutuhan kita yang paling besar, kebutuhan kita yang paling tinggi. Dan inilah sebab yang akan menjadikan indah hidup manusia. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Ramadan berlalu bukan berarti ibadah kita berlalu. Justru ini ciri-ciri orang yang ibadahnya tidak diterima. Kita bahas di bulan Ramadan tujuan disyariatkannya ibadah puasa untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa artinya orang yang bertakwa? Apakah ibadahnya terputus? Apakah dia anti terhadap amal kebaikan? Apakah dia hanya beribadah di musim tertentu dan meninggalkannya di waktu yang lain? Kalla thumma kalla, tidak mungkin. Sekali-sekali tidak. Ya, makanya salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, imam ahlu sunnah wal jamaah, ada di antara mereka yang pernah ditanya, Imam Ash-Shibli pernah ditanya, orang yang ingin membandingkan mana yang lebih utama, bulan Sya'ban atau bulan Rajab. Ayyuhuma afdal, Sya'ban am Rajab? Rajab am Sya'ban? Mana yang lebih utama di antara dua bulan ini, Rajab atau Sya'ban? Rupanya Imam Ash-Shibli ini tahu orang ini bertanya tujuannya untuk memilih yang satu yang lain ditinggalkan. Kan tidak benar seperti ini. Apa jawaban beliau?
Dijawabnya lain. Beliau mengatakan, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani, beribadah di setiap bulan sampai meninggal dunia, sampai menghadap Allah. Jangan menjadi hamba Allah yang beribadah di bulan Sya'ban saja. Jangan menjadi hamba Allah yang musiman, hanya musim-musim tertentu semangat, setelah itu berakhir semangatnya. Antum ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kebaikan darinya sampai di akhir hayat kita, bukan cuma di musim tertentu, di bulan tertentu. Lah kenapa terputus ibadahnya setelah berakhir bulan ini? Ini tidak benar. Ya, makanya yang semakna dengan athar ini juga yang diriwayatkan dari imam besar ahlu sunnah juga yang di zamannya Imam Ahmad, beliau ini Imam Bishr ibn al-Haris al-Hafi, yang pernah ditanyakan kepada beliau tentang sekelompok manusia, ya, yata'abbaduna lillahi wa yajtahiduna fi Ramadan, yang rajin beribadah, bersungguh-sungguh melaksanakan amal kebaikan di bulan Ramadan. Setelah berakhir Ramadan, berakhir juga ibadahnya, tamat. Bagaimana orang-orang seperti ini? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, bi'sal qaum, qaumun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Mereka tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Seolah-olah mereka tidak butuh rahmat Allah setelah berakhir Ramadan. Padahal kita masih butuh petunjuk Allah, masih butuh bimbingannya dalam kebaikan. Sampai di akhir hayat kita, sampai di akhir, bukan cuma di dunia saja, di akhirat kita butuh taufik dari Allah, kita butuh hidayahnya. Antum tahu sekalian, kenapa di dalam Al-Quran disebutkan penghuni surga setelah masuk surga, apa yang mereka katakan apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka penghuni surga mengatakan, semoga Allah memudahkan kita semua termasuk ke dalam penghuni surga. Setelah mereka masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk surga. Dan sungguh kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah ini kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Sampai masuk surga butuh hidayah, apalagi waktu di dunia. Jadi makanya tadi beliau mengatakan mereka ini adalah seburuk-buruk manusia. Mereka tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di sini satu hal yang kita perhatikan, ya, dalam mengupayakan kebaikan-kebaikan kita menuntut ilmu, kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk memperbaiki ibadah kita kepadanya. Talabul ilmi, supaya kita mengenal petunjuk Allah agar kita bisa beribadah dengan benar. Kita belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita mengetahui ibadah yang diridhoi oleh Allah adalah ibadah yang dipraktekkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya agar membenarkan ibadah kita kepada Allah, menjadikan kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu dipuji bukan cuma dengan semangat, tapi mereka berlomba-lomba dalam beribadah. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan mereka selalu berlomba-lomba melakukannya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Oleh karena itulah istiqomah setelah Ramadan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, baik itu puasa, salat 5 waktu, salat malam, salat tarawih, bacaan Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, bersedekah, berbuat baik. Ini ibadah-ibadah yang agung dan luar biasa. Bayangkan ketika seorang muslim menetapi ibadah ini sampai di akhir hayatnya, dia meninggal di atas kebaikan seperti ini. Bukankah dia meninggal di atas
Amalan soleh yang merupakan ciri-ciri orang yang meninggal di atas, yang namanya mendapatkan apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ciri-ciri orang yang meninggal dunia di atas kebaikan. Meninggal dunia di atas amalan soleh yang selalu dikerjakannya. Salah seorang imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi al-Basri. Imam besar dari kalangan tabi'in. Imam ahlul hadis juga ahlul tafsir. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim tentang sebab istiqomah, atau di antara ciri orang yang istiqomah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan selalu meneguhkan hati atau meneguhkan imannya orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat nanti. Allah akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh tentu maksudnya adalah dua kalimat syahadat, yang ketika seorang muslim ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburan, mereka akan mempersaksikannya. Ini seperti disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Di dunia Allah akan meneguhkan mereka dengan amal soleh dan ibadah yang mereka selalu kerjakan. Ibadah yang tentu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Qatadah berkata, "Ammal hayatud dunya fayuthabbituhumullahu bil khairi wal amali shalih." Adapun dalam kehidupan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman dengan kebaikan ibadah dan amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Dengan amalan soleh, ibadah, amal kebaikan yang selalu mereka kerjakan. Inilah sebab keteguhan iman. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita sekarang belajar sunnah dan kita mengkritik amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka tidak masuk akal orang yang belajar sunnah kemudian dia tidak semangat mengerjakan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bagaimana ibadah mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, itu terkadang beliau kerjakan dengan sangat panjang sampai kakinya bengkak, saking cintanya beliau kepada ibadah, kepada salat. Ibadah ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kebutuhan hati yang paling besar. Inilah yang menjadikan orang yang beriman itu merasa nikmat hidup di dunia karena ini, karena bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kelezatan ketika mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itulah, di sini di antara hikmah disyariatkannya musim kebaikan besar, yaitu di bulan Ramadan, agar kita terbiasa mengerjakan ibadah di musim yang dilipat gandakan amal kebaikan, yang di musim ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang-orang yang beriman untuk termotivasi mengerjakan kebaikan supaya nanti berbekas setelah berakhir Ramadan, mereka akan berjalan di muka bumi dalam keadaan selalu senang mengerjakan ibadah, selalu semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu menghiasi dirinya dengan amalan-amalan soleh. Bahkan kata sebagian dari para ulama, ini adalah ciri atau pertanda seseorang yang amal ibadahnya diterima di bulan Ramadan. Ada bekasnya setelah itu. Karena Ramadan tidak disyariatkan untuk membentuk orang-orang yang ibadahnya musiman. Tadi kita bahas tentang puasa Syawal. Hikmahnya apa?
Kenapa disyariatkan langsung setelah Ramadan, bahkan digandengkan dengan puasa Ramadan? Makanya antum tahu sebagian dari para ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. Kenapa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian disusul dengan 6 hari di bulan Syawal? Berarti keutamaan ini didapatkan oleh orang yang sudah menyempurnakan ibadah puasa Ramadan baru melaksanakan puasa Syawal. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. Maksudnya apa? Orang yang punya utang puasa bayar dulu utangnya, baru melaksanakan puasa Syawal, baru dapatkan keutamaan tersebut. Kemudian di antara hikmahnya apa? Kata seperti diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, digandengkannya puasa Syawal dengan puasa ibadah di bulan Ramadan karena puasa Syawal ini kedudukannya seperti salat sunnah rawatib. Apa artinya salat sunnah rawatib? Salat sunnah yang menyertai salat-salat yang wajib, iya kan? Apa fungsinya salat sunnah? Untuk menyempurnakan atau menambal kekurangan-kekurangan pada ibadah yang wajib. Itu semua ibadah sunnah tujuannya. Apalagi yang langsung bergandengan dengannya, seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat memeriksa salatnya seorang hamba, ternyata ada kekurangannya. Allah berfirman apa? Unduru halil abdi minan nawafil. Lihatlah apakah hambaku ini punya amalan ibadah sunnah. Jadi kalau orang tidak punya amal ibadah sunnah, sementara amal ibadah wajibnya sendiri, khusyuknya kemana? Ya, banyak kekurangan kita dalam ibadah. Apa yang menjadi sebab untuk disempurnakannya? Ini salah satu di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan. Salat wajib ditambal dengan salat-salat sunnah. Puasa yang wajib ditambal dengan puasa-puasa sunnah. Demikian pula zakat wajib ditambal dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Seperti itu keadaannya. Jadi ibadah ini tujuannya untuk menyempurnakan semua penghambaan diri kita. Makanya jadi kedudukannya puasa Syawal ini seperti salat sunnah rawatib, dan juga dia merupakan di antara ciri ibadah yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, adzan jam berapa? Adzan Isya. Sekarang ya, sebentar lagi. Ya. Jadi beliau mengatakan, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan sewaktu membahas tentang masalah ini, ya, ciri-ciri ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Beliau berkata, "Innallaha azza wa jalla idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil amali shalih ba'dahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menerima amal kebaikan seorang hamba. Jadi perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai amal kebaikan seorang hamba, tandanya apa? Allah akan memberikan taufik bagi hamba ini untuk mengerjakan amal soleh setelahnya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ucapan salah seorang ulama salaf yang berkata, inna thawabal hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari perbuatan baik adalah semangat mengerjakan kebaikan setelahnya. Ganjaran perbuatan baik adalah semangat mengerjakan kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, setelah itu dilihat dia sangat mengerjakan kebaikan setelahnya, dia kontinu dalam kebaikan tersebut, maka ini merupakan ciri kebaikan yang pertama diterima oleh Allah. Tapi waman amila hasanatan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, setelah itu terputus kebaikannya, tidak lagi berbuat kebaikan, kana dzalika alamata raddil hasanatil ula.
Itu merupakan pertanda kebaikan yang pertama tadi tidak diterima, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ada nih? Iya. Baik. Insyaallah kita teruskan setelah selesai adzan salat Isya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi tadi kita kembali nukilan dari pernyataan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali tadi dalam kitab Lataiful Ma'arif menjelaskan kepada kita tentang ibadah yang bermanfaat, ibadah yang diterima dan diridhai oleh Allah. Ciri-cirinya ketika selesai dikerjakan ibadah tersebut maka akan
menjadi sebab taufik dari Allah bagi hamba ini untuk semangat mengerjakan ibadah yang berikutnya. Memang ini merupakan sifatnya ibadah yang benar. Ini merupakan kaidah dalam menilai ibadah itu benar atau tidak, menilai dari seseorang yang mengerjakan kebaikan diterima oleh Allah atau tidak. Kebaikan itu kaidahnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, innal hasanati yad'u ba'daha ba'dhan. Kebaikan itu akan saling menarik, mengajak satu sama lainnya. Sebagaimana keburukan juga seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang mengerjakan keburukan kecil, tapi dia menarik keburukan berikutnya, lama-lama menjadi besar, lama-lama menjadi banyak. Makanya orang kalau melakukan perbuatan buruk, awalnya itu belum membekas, lama-kelamaan semakin kuat, barulah kemudian ditetapkan dia sebagai orang yang selalu mengerjakan keburukan tersebut. Ya, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang apa? Sifat dusta dan sifat jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hendaknya kamu selalu menetapi sifat jujur, karena kejujuran itu membawa kepada segala kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Senantiasa seseorang itu berlaku jujur, memilih kejujuran, mengutamakan kejujuran, sampai akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, yang sangat kuat kejujurannya lahir dan batin. Dan hati-hati kamu dari perbuatan dusta, karena kedustaan itu akan membawa kepada al-fujur, sifat yang sangat buruk, dan sifat yang sangat buruk ini akan membawa kepada neraka. Senantiasa seorang hamba itu berlaku dusta, mengutamakan, memilih kedustaan, sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta, orang yang selalu berdusta. Nah, kebaikan itu saling mengajak. Seseorang yang ingin menyempurnakan imannya, menyempurnakan hidayah pada dirinya, dia harus menetapi kebaikan, meningkatkan kualitasnya, lama-kelamaan sempurna kebaikannya. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah tambahkan baginya petunjuk, kemudian Allah berikan ketakwaan kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita beribadah itu menyempurnakan hidayah dalam diri kita. Di samping kita berdoa, jelas kita membaca Al-Quran, kita berzikir. Semua ibadah-ibadah ini adalah untuk menyempurnakan iman kita. Makanya seseorang itu semakin kuat imannya, dia semakin berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kebaikan itu karena nikmat, pantas orang berlomba-lomba dengannya. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Seandainya kebaikan dan ibadah itu tidak nikmat, mungkinkah orang bisa berlomba-lomba melakukannya? Berarti ayat ini seperti basa-basi saja. Kalau seandainya ibadah itu memberatkan, apakah mungkin orang bisa berlomba-lomba mengerjakannya? Tidak, tentu saja. Jadi ibadah disyariatkan adalah untuk memperbaiki, menyempurnakan hidayah dan iman dalam diri kita. Makanya ibadah ini kita pertahankan, kita tingkatkan. Kalau kita tidak bisa menambahnya, paling tidak kita menetapinya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla.
amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu dilakukan, yang paling terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Karena yang sedikit ini akan menjadi sebab ditariknya hidayah yang berikutnya, menjadi sebab terbukanya hati menerima kebaikan berikutnya. Lama-kelamaan sempurna. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan menetapinya. Dia akan menetapinya. Oleh karena itu, para ulama salaf dulu, ahlul ilmi, ilmunya dalam, ibadahnya kuat. Mereka tidak ada yang malas-malasan dalam beribadah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dikenal dengan semangat menuntut ilmu, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat malam. Qiyamul lail ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Hendaknya kalian mengerjakan sholat malam karena ini adalah kebiasaannya orang-orang yang soleh. Kebiasaannya orang-orang yang soleh beribadah di malam hari. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi orang yang tidak bisa mengerjakan sholat malam dengan alasan mungkin dia sedang sakit atau sedang kecapean, maka supaya dia tidak luput dari kebaikan ini, dia bisa mengerjakan sholat malam, sholat witir sebelum tidur, agar dia tidak luput. Ada sebagian orang tertentu, masya Allah, kalau tidur di malam hari seperti mayat, biar meletus bom di sampingnya dia tidak terbangun juga. Maka dia mengalami kendala, Ustaz saya ingin melaksanakan sholat malam tapi saya tidak bisa bangun, kecuali disiram air mungkin satu ember baru terbangun. Apa yang harus dilakukannya? Ada solusinya. Sholat malam bisa Anda kerjakan di awal malam, meskipun yang paling utama di akhir malam. Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada sebagian dari sahabat seperti yang diucapkan oleh sebagian sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan apa? Ausani khalili bi thalathin. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. As-saumu thalathati ayamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Tidak semua orang kuat puasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud. Setiap sehari puasa sehari tidak. Ada orang yang kuat, ada yang kebanyakan tidak kuat. Ada solusinya, berpuasa 3 hari setiap bulan. Bulan Hijriah bisa hari apa saja, dan yang paling utama ayyamul bid, hari-hari ketika terang bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Kalau tidak, yang penting hari apa saja. Keutamaannya dilipat gandakan menjadi 10, berarti sama dengan puasa 30 hari. Setiap bulan seperti setiap 3 hari kita puasa, seperti puasa sebulan penuh. Kemudian apa? Rakaat bi rakaatai duha, melaksanakan 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an anam, dan melaksanakan salat witir sebelum saya tertidur di malam hari. Masya Allah, orang yang ingin dapatkan keutamaan salat malam yang merupakan seutama-utama salat setelah salat yang wajib, dia bisa mengambil kesempatan ini. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, yang jelas ibadah itu disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlomba-lomba mengerjakannya, karena inilah ciri iman yang benar. Dan ibadah inilah yang justru akan meningkatkan iman itu sendiri. Kalau antum baca di bukunya para ulama atau kitab-kitab para ulama yang menjelaskan sebab-sebab yang menambah iman, bagaimana menumbuhkan pohon iman di hati, pasti yang selalu diterangkan setelah kita belajar akidah yang benar, belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Jadi tidak ada satupun yang menjelaskan ibadah itu dikerjakan secukupnya saja. Ya, ibadah itu dikerjakan cuma yang wajib-wajib saja.
Memang diperbolehkan, tapi lebih utama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dalam hadis wali yang terkenal, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Wala yazalu abdi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku sukai daripada amal yang aku wajibkan. Ini yang pertama, menyempurnakan kewajiban. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah yang bersifat anjur sehingga aku mencintai dia, kata Allah. Inilah wali Allah yang sejati, semangat beribadah-ibadah yang wajib, kemudian menambah dengan amal-amal ibadah yang sunnah. Fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu. Kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan selalu membimbing dia dalam pendengarannya. Taufik dari Allah dekat dengan hamba ini. Apa yang didengarnya tidak akan membawa keburukan, tidak akan merusak imannya. Aku akan selalu mengarahkan dia dalam pandangan matanya, membimbing dia dalam perbuatan tangannya, anggota badannya, membimbing dia dalam langkah kakinya. Kalau dia memohon kepadaku, akan aku penuhi permohonannya. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan melindungi dia. Subhanallah, orang yang seperti ini keadaannya, dari arah mana syaitan akan bisa mencelakakan dia? Jadi ini berhubungan dengan penjagaan dari Allah kepada kita. Ini berhubungan dengan makna istiqamah sampai di akhir hayat kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapainya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah. Bagaimana kita mengusahakan pertolongan dengan Allah? Tentu dengan ibadah tadi, dengan keimanan. Memang Allah menjanjikan akan menjaga hamba-hamba yang beriman, menolong orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atau hak bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela, menjaga orang-orang yang beriman. Memang ada janji dari Allah. Tapi lihat ayat-ayat ini juga kan menyebutkan ada syaratnya. Janji dari Allah tertuju kepada siapa? Orang yang beriman, imannya benar. Kalau imannya tidak benar, ia tidak terpenuhi janji karena syaratnya tidak terpenuhi. Jadi kualitas iman kita itu yang menentukan kadar penjagaan Allah bagi kita. Makanya seseorang yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, bagaimana dia akan selamat? Setiap hari kita dengar apa? Setiap hari kita saksikan apa? Apalagi sekarang dengan adanya medsos, informasi yang demikian cepat sampainya, lingkungan yang menawarkan kepada kita berbagai macam godaan fitnah. Bagaimana akan selamat kita kalau bukan karena penjagaan dari Allah? Kemudian bagaimana kita dapatkan penjagaan dari Allah sementara ibadah kita sendiri lemah, iman kita sendiri lemah? Subhanallah. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita menuntut ilmu itu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah agar kita dekat dengan penjagaannya. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita semua tersesat. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua akan tersesat, kata Allah, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya, maka mohonlah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah kepadamu. Oleh karena itulah kita harus memahami makna ibadah. Inilah sebabnya kita harus belajar tentang iman dan mengusahakan peningkatan iman. Iman itu nikmat. Makanya digambarkan dalam hadis yang sahih, halawatul iman, manisnya iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ladzatul iman, kelezatan iman, atau ta'mal iman, kelezatan iman. Lezat manis, berarti orang yang mencarinya, orang yang butuh kepadanya, tidak perlu dipaksa melakukannya. Bagaimana membentuk iman kita supaya bisa terwujud
buahnya manis seperti ini tidak lain dengan menuntut ilmu. Tidak lain waktu kita membaca Al-Quran, jangan lupa renungkan isinya supaya makna Al-Quran menyentuh hati kita. Iman kita itu tumbuhnya di hati, ya, makanya harus disentuhkan dengan makna Al-Quran agar pertumbuhan iman di hati benar. Ibadah itu menumbuhkan iman. Kita perbaiki ibadah kita, kita belajar sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, puasa, zakat, berzikir, semua ibadah kita ikuti sunnah Rasulullah SAW, karena ini yang bisa menumbuhkan pohon iman di hati. Ini caranya. Jadi ibadah-ibadah ini kita tetapi, kita latih diri kita untuk mengerjakannya. Kalau kita merasa berat, kita berjuang menundukkan hawa nafsu, kita paksa awal-awalnya supaya mau mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan agungnya Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menundukkan nafsu, menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh kami jadikan surga sebagai tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, bulan Ramadan belum lama berlalu. Masih ada kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah sebagaimana contoh dari para ulama, orang-orang saleh sebelum kita, agar ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, supaya bekasnya terlihat, dan sepanjang hidup kita, kita menjadi orang-orang yang selalu semangat melaksanakan amal-amal kebaikan setelah amal yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, mengerjakan ibadah di awal waktu, menjadi orang yang selalu menghiasi dirinya dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Setelah Ramadan berakhir, mana bacaan Al-Qurannya lagi? Memperbaiki kualitas amal. Banyak orang yang ketika membaca Al-Quran sudah cukup rajinnya, tapi sayang targetnya hanya sekedar banyaknya, tidak ada perenungan. Al-Quran diturunkan untuk mengobati penyakit hati. Bagaimana hatinya akan diobati penyakitnya, sementara tidak pernah menyentuh hati bacaannya karena tidak direnungkan maknanya, tidak berusaha memahami artinya. Ini semua kekurangan yang harus kita perbaiki dalam rangka menumbuhkan keimanan kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Saya tidak memperpanjang kajian kita di malam hari ini. Kita memperpanjang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Yang jelas, istiqomah setelah Ramadan ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda kebaikan yang kita kerjakan di bulan itu diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang yang celaka. Makanya sebagian dari para ulama mengatakan, ya, man lam yuslih nafsahu fi Ramadan famata yuslihuha. Seorang hamba yang tidak memperbaiki dirinya di bulan Ramadan, kapan dia punya kesempatan memperbaiki diri? Di bulan yang penuh dengan kebaikan dia tidak menjadi baik, maka dia tidak akan menjadi baik di bulan-bulan yang lainnya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ini yang menjadi renungan bagi kita semua, bahwa ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini adalah bekal kita untuk istiqamah menjalankan kehidupan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai di akhir hayat kita insyaallah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu istiqamah beribadah kepadanya, dimudahkan untuk merasakan kenikmatan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas jalan menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Demikianlah kajian kita di malam hari ini. Kajian singkat yang semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum ajukan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Iya, ada pertanyaan. Saya sudah mengenal sunnah sejak lama, namun akhir-akhir ini setelah Ramadan saya sering malas beribadah, tidak seperti dulu. Dan saya sering membolehkan sesuatu yang haram. Saya juga di hati saya merasa aman jika sesekali saya menerjang sesuatu yang haram. Mohon pencerahannya. Ya, ini tipu daya syaitan. Jelas. Tipu daya syaitan yang ingin melemahkan iman kita. Makanya kita perlu belajar tentang iman, belajar sebab-sebab yang menguatkan iman, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan muraqabatullah dalam diri kita, ya, selalu merasakan pengawasan Allah, utamanya ketika kita dalam keadaan sendirian. Ini penyakit hati, maka segera Anda yang bertanya ini, semoga Allah menjaga antum dan menjaga kita semua dalam kebaikan. Berdoa kepada Allah agar dihilangkan penyakit ini. Ingat, penyakit hati itu tipu daya syaitan dan tidak ada yang bisa menolong kita untuk menghilangkannya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah agar penyakit ini dihilangkan dan dimudahkan kita untuk selalu menghindari keburukan, ya, hanya merasakan nikmat ketika mengerjakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Wow, ini surat ya. Ya. Ada pertanyaan, apakah gerakan sholat untuk akhwat ketika sujud tangannya harus dibentangkan seperti Rasulullah SAW ketika sujud? Terlihat ketiaknya putih atau biasa tidak usah dibentangkan? Mohon dijelaskan. Ada perselisihan pendapat. Sekarang pertanyaannya bagi akhwat, apakah Rasulullah SAW diutus hanya untuk laki-laki atau untuk perempuan juga? Ya, untuk perempuan juga. Jadi hukum asalnya, kalau tidak ada dalilnya, maka ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW berlaku untuk ikhwan dan akhwat, untuk laki-laki dan perempuan. Makanya di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Maknanya apa kata para ulama? Dalam hukum Islam, asalnya laki-laki dan perempuan sama. Makanya pendapat yang mengatakan kalau perempuan itu ketika sujud tangannya dikepitkan, ini tidak ada dalilnya. Hukum asalnya sama, dibentangkan tangannya. Itu yang benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi dibentangkan yang benar, tidak ada dalil yang menyebutkan perbedaannya. Jadi yang hanya ada perbedaannya itulah yang kita amalkan. Kalau tidak ada yang menyebutkan dalil perbedaannya, maka kembali ke hukum asal, salat yang dikerjakan oleh perempuan sama yang dikerjakan oleh laki-laki, sebagaimana yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Anak-anak jangan ribut, anak-anak didiamkan dulu. Ketika selesai salat wajib melanjutkan salat sunnah, contoh salat ba'di, apakah harus bergeser tempatnya? Mohon penjelasan agar dalam beribadah kami tidak hanya ikut-ikutan. Lebih utama bergeser tempatnya, lebih utama. Itu ada hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya, Nabi SAW menyebutkan setelah selesai sholat malah tidak boleh langsung disambung. Rasulullah SAW menyebutkan hatta yatakallam au yukhrij min makanihi, sampai orang ini berbicara atau berpindah dari tempatnya. Makanya lebih utama kalau seorang itu keluar sholat di rumahnya, atau paling tidak minimal dia berzikir baru sholat sunnah, karena ada pemisahnya. Dilarang kalau langsung melanjutkan. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang setelah selesai sholat kemudian dia langsung menyambutnya, maka ditegur oleh Nabi SAW karena seolah-olah dia menyambung sholatnya dengan sholat yang sunnah. Ini tidak dibenarkan. Ya, kemudian kata para ulama, kita juga dianjurkan dalam beribadah itu memperbanyak tempat.
Karena masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah, apa ini? Yauma idzin apa ini? Tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari kiamat nanti permukaan bumi itu akan menceritakan keadaannya, yakni menceritakan orang-orang yang berbuat kebaikan di permukaannya. Makanya kalau ibadah itu kita kerjakan di tempat yang banyak, salat sunnah kita berpindah, itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat di tempat-tempat yang kita kerjakan ibadah tersebut. Yang jelas sunnahnya dalam masalah ibadah salat sunnah itu kita pisahkan dengan yang lain, dan lebih utama kalau kita bergeser ke tempat yang lain, lebih utama lagi kalau kita laksanakan salat sunnah di rumah. Tolong dijelaskan perbedaan antara ibadah dengan wasilah, karena orang menuduh kita melakukan bid'ah karena melakukan wasilah yang tidak ada contoh. Ibadah dengan wasilah, wasilah itu artinya sarana. Maksudnya apa ini? Kalau yang dimasukkan wasilah di sini sarana dakwah, sarana dakwah itu memang harus ada contohnya. Jadi sekarang misalnya orang tidak boleh berdakwah dengan cara membuat film tentang Nabi SAW, tentang para sahabat. Ini banyak kerusakannya. Karena nanti dalam film tersebut ada yang memerankan diri sebagai Abu Lahab, Masya Allah. Sedangkan bertasyabuh saja tidak boleh, apalagi memerankan diri sebagai musuhnya Rasulullah SAW. Ada yang memerankan sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga dusta. Nanti Abu Bakar As-Siddiq jenggotnya pendek dicukur. Ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Kedustaan semuanya. Makanya ini bukan termasuk wasilah dakwah yang dibenarkan. Kalau itu maksudnya wasilah, ini pertanyaan diperjelas. Orang yang menuduh kita melakukan bidah yang mana? Karena kalau alat untuk berdakwah itu diperbolehkan. Dulu Nabi SAW tidak menggunakan misalnya mikrofon, misalnya pembesar suara. Kita sekarang menggunakannya. Ini tidak bertentangan. Kenapa? Dulu diperintahkan untuk menyampaikan suara kita supaya didengar orang. Makanya di zaman dahulu tidak ada pembesar suara, tapi ada yang menyampaikan. Kalau di zaman para ulama dulu ketika mereka menyampaikan dalam majelis ilmu hadis, itu dia sampaikan, nanti yang di belakang menukil lagi ucapan kepada yang di belakang. Ada yang mubalik menyampaikan suara ke belakang. Ini menunjukkan secara asal disyariatkan. Orang yang mengumandangkan azan diperintahkan untuk diangkat suaranya, makanya disyariatkan azan itu di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi supaya didengar orang, ya. Maka dengan adanya mikrofon, maka ini mendukung hal tersebut, tidak bertentangan. Sama dengan zaman dahulu tidak ada yang naik pesawat, orang naiknya onta ya. Sekarang ada teknologi kemajuan, kita boleh menggunakannya. Maka ini sama sekali bukan merupakan perkara bid'ah, karena ini berhubungan dengan urusan dunia dengan alat yang memang diperbolehkan. Adapun masalah-masalah ibadah jelas tidak boleh. Yang dulu bisa dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka tidak mengerjakannya, ini yang namanya perbuatan bid'ah yang tidak disyariatkan dalam Islam. Bagaimana cara mengajak atau mengingatkan supaya ayah saya mau belajar membaca Al-Quran? Saya kadangkala menangis teringat kalau yang tidak bisa membaca Al-Quran. Beliau tidak bisa membaca Al-Quran karena takut dengan azab yang akan menimpa beliau nanti. Mohon jelas solusinya. Iya, kita hanya bisa mendoakan dia. Masalah membaca Al-Quran ini disepakati semua orang sebenarnya, tentang keharusan setiap muslim mempelajarinya. Sampaikan kepadanya keutamaan membaca Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang membaca firman-Nya dengan benar. Kemudian mengenai masalah solatnya, bagaimana akan diterima oleh Allah kalau dia tidak bisa baca Al-Quran dengan benar. Kita hanya bisa mengajak dia dalam kebaikan ini. Masalah hidayah di tangan Allah. Mudah-mudahan kalau kita berusaha, baik dengan diri kita sendiri atau keluarga kita yang lain, atau mungkin ceramah yang pernah diperdengarkan padanya, hatinya akan terbuka untuk mau belajar membaca Al-Quran dengan benar. Nah, ana mahasiswa, teman sekamar ana suka merokok dan musik. Apakah sebaiknya ana menjauhinya atau mengajaknya dalam kebaikan sementara ana takut terjerumus olehnya? Iya. Ketika mempertimbangkan hal ini, antum takut terjerumus sementara belum kuat juga mengajak dia, lebih baik dihindari dulu. Kuatkan diri kita dulu, baru kita mengajak dia. Karena kalau kita sendiri masih lemah, kita mengajak dia malah ikut terjerumus. Ya, apalagi saat ini kita posisinya setingkat dengan dia, maka belum tentu dia akan mudah mendengarkan nasihat kita. Lebih bagus sekarang Anda cari teman
sekamar, kos mungkin yang baik. Kalau ada tetap berhubungan dengan dia, kalau Anda bisa nasihati dia lewat SMS misalnya atau lewat telepon, maka itu adalah kebaikan. Cuman saat ini Anda harus berusaha memperbaiki diri dulu, menghindarkan lingkungan yang seperti itu. Nah, seorang hamba Allah sebelum mendapat hidayah dari Allah sering lalai dalam beribadah, bahkan dia sampai secara sengaja meninggalkan puasa selama berapa tahun. Apakah hamba ini diwajibkan untuk mengqadha seluruh puasa Ramadan yang ditinggalkannya tersebut? Bagaimana cara bertobat dari dosa-dosa ini? Ya, itu diperselisihkan oleh para ulama, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur. Apakah dia mengqadhanya? Karena yang ada dalilnya itu yang meninggalkannya karena ada alasan-alasan yang uzur. Apakah yang meninggalkannya tanpa alasan diperintahkan diqadha? Ini diperselisihkan para ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama seperti Syekh Muhammad Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak ada qadha bagi orang seperti ini karena tidak bisa diqadha. Dia meninggalkannya dengan sengaja, maka ini dosa yang sangat besar, tidak ada cara untuk mengqadhanya. Ya, jadi dia tidak mengqadha karena tidak ada manfaatnya. Yang diqadha itu yang ada dalilnya saja. Maka dosa yang besar ini harus dia memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian dia harus banyak mengerjakan ibadah-ibadah yang sejenis, puasa-puasa sunnah, supaya paling tidak meringankan dosanya tersebut. Dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh, banyak mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, utamanya puasa untuk menambal atau paling tidak meringankan dosa-dosa yang dilakukannya meninggalkan puasa-puasa tersebut. Nah, saya baru belajar sunnah, sering dinasihati orang tua agar mendahulukan memperbaiki sikap karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Jujur saya lebih sering menyendiri karena belajar sunnah, bahkan dianggap menutup diri, tidak mau bertetangga karena memang saya menghindari lingkungan yang kurang baik. Bagaimana Ustaz, saya harus memilih jamaah di dekat rumah yang masih melaksanakan bid'ah atau memiliki masjid yang agak jauh tapi sesuai dengan sunnah? Iya, antum tidak perlu dengan cara menjauhkan diri, tetap bergaul dengan menyapa tetangga kita, mengucapkan salam ketika dalam hal-hal yang tidak ada perbuatan maksiat padanya. Itu yang harus antum lakukan. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nasa wa lam yasbir ala adahum. Seorang muslim, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak bersabar menghadapi gangguan mereka. Jadi antum berusaha melakukan yang disyariatkan. Ketemu dengan tetangga kita yang sama-sama laki-laki, ucapkan salam. Kalau ada hal-hal yang perlu dibantu dari hal-hal yang tidak melanggar, kita bantu. Sehingga nanti waktu kita tidak melakukan atau tidak mendatangi mereka dalam hal-hal yang diharamkan, mereka pun paham bahwa ini dia meninggalkan karena hal itu memang dilarang dalam agama. Itu yang perlu dijelaskan, ya. Adapun tanggapan dari orang awam, mereka tidak paham agama. Mereka mengatakan yang namanya pergaulan baik atau sikap yang baik sampai pun dalam masalah bid'ah misalnya kita bantu, tidak benar. Jangan ikuti. Anda tidak diharuskan mengikuti ucapan orang yang tidak mengerti agama, orang yang tidak paham urusan agama. Nah, kemudian masalah tadi di masjid dekat rumah kita ada pelaksanaan sholat berjamaah tapi banyak hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Ada yang sesuai dengan sunnah tapi agak jauh. Apa yang kita lakukan? Ada beberapa hadis yang sahih yang menyuruh kita melaksanakan sholat yang di masjid yang dekat dengan rumah kita, karena ini juga akan menghilangkan fitnah. Jadi tetap antum berusaha, ya, selama pelaksanaan sholat dilaksanakan oleh orang yang sholatnya sah, yakni bid'ahnya tidak sampai pada tingkat mengkafirkan. Misalnya imamnya bukan seorang dukun, ya tukang sihir misalnya, imam biasa yang melakukan perbuatan bid'ah. Kalau antum bisa nasihati dia baik. Kalaupun dia belum berubah, maka ini tidak menjadikan sholatnya batal, karena siapa yang imannya tidak batal maka sholatnya sah. Dan kata para ulama, man sahat salatuhu sahat imamatuhu. Barang siapa yang sholatnya sah maka dia sah menjadi imam. Antum sholat di masjid dekat rumah juga boleh sekali-sekali melaksanakan sholat di tempat yang agak jauh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
Tapi jangan sampai ditinggalkan sholat dekat rumah kita karena mungkin ada manfaatnya untuk kita bisa menasehati, ya, atau mendekati pengurus masjid yang menjadi sebab kita bisa menasehati mereka insya Allah dalam kebaikan. Nah, kami sudah lama belajar sunnah, tapi akhir-akhir ini kami kadang bimbang karena di medsos banyak sekali dibenturkan antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya dengan potongan-potongan video. Mohon pencerahan bagi kami yang awam untuk bisa terus berpegang kepada sunnah. Ya, makanya antum kurangi melihat yang seperti ini. Orang yang belum kuat, sudah kita bahas tadi, penjagaan dari Allah juga tidak bisa maksimal. Karena Allah menjaga kita sesuai dengan iman. Iman kita masih lemah, kita banyak menghadapi fitnah seperti ini, ya sudah akan rusak nanti iman kita. Antum jangan menyaksikan yang seperti ini. Masih banyak kebaikan yang perlu kita dengarkan, yang bisa kita manfaatkan dengan fasilitas yang kita punya. Kenapa dengarkan yang seperti ini? Kajian-kajian yang selamat, yang sudah direkam banyak kita bisa dengarkan. Kenapa kita harus dengarkan potongan-potongan video yang bermasalah seperti ini? Ya, jadi kita sendiri yang menjerumuskan diri ke dalam masalah. Harusnya kita menjauhkan diri dari masalah-masalah dan fitnah tersebut. Nah, tentang pelaksanaan waktu puasa Syawal, apakah diperbolehkan jika diambil di 10 hari terakhir di bulan Syawal dengan alasan karena 1 sampai 20 Syawal masih menikmati momen Ramadan? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting bulan Syawal. Cuman secara umum yang namanya ibadah itu lebih utama kalau lebih cepat dilaksanakan, karena dia termasuk bersegera dalam kebaikan. Tapi kalau mau diakhirkan, boleh dilakukan di akhir Syawal. Yang penting masih selama bulan Syawal. Bagaimana menjaga semangat beribadah tapi tidak terjebak di dalam riya saat beribadah? Ya, penyimpangan niat itu berhubungan dengan masalah iman. Anda beribadah selalu berdoa kepada Allah agar dijaga dari sebab-sebab yang merusak ibadah. Kemudian terus belajar tentang iman, karena iman yang benar itu akan menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan seperti riya dan yang lainnya. Makanya saya katakan tadi kita harus belajar tentang iman, kita mengkaji buku-buku yang membahas tentang iman, bagaimana menguatkan pertumbuhan pohon iman di hati. Ada kitab yang ditulis atau kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, yang judulnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon dan buah-buah iman. Ini pernah saya kaji di Raja TV dalam kajian beberapa tahun yang lalu sampai selesai. Ini termasuk kitab yang bagus untuk kita baca dan kita praktekkan tentang cara menumbuhkan iman di hati. Ustadz beri nasihat kepada kami para ikhwan yang masih kecanduan main game. Ya, ini salah satu di antara tipu daya syaitan, karena ketika dia ingin malingkan kita dari kebaikan atau menggoda kita pada perbuatan buruk dan maksiat, kadang-kadang dia tidak bisa langsung menggoda orang-orang yang sudah tahu itu adalah maksiat. Akhirnya digoda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Kita katakan hindari supaya jangan kecanduan. Ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghindari dan meninggalkannya. Kemudian ganti dengan hal-hal yang bermanfaat. Sudah kita bahas tadi, hal-hal yang bermanfaat itu sebenarnya itulah yang disenangi oleh hati manusia. Cuma karena tipu daya syaitan yang menutupi hal tersebut sehingga justru dikesankan perbuatan baik itu memberatkan, sementara perbuatan-perbuatan yang melalaikan justru mendatangkan kesenangan. Ini adalah tipu daya syaitan, kita berlindung kepada Allah darinya. Ustadz, bolehkah mengucapkan salam kepada akhwat teman sekolah? Ya. Hukum asalnya kita diperintahkan mengucapkan salam kepada setiap muslim. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, perintah mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal selama dia muslim. Adapun untuk mengucapkan salam kepada perempuan, kalau bentuknya rombongan, itu diperbolehkan. Kita lewat, ada sekelompok akhwat banyak, kita ucapkan salam. Ya. Tapi yang disebutkan oleh para ulama untuk diwassalam bertemu dengan seorang akhwat, maka karena dikhawatirkan fitnah, karena nanti setelah salam ada kelanjutannya, maka lebih bagus kita
mengucapkannya cukup dalam hati saja, karena khawatir fitnah tadi. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain? Cukup? Ada. Apakah hakikat syukur dan bagaimana cara yang bersyukur yang benar? Ya, syukur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bersyukur itu dengan cara kita lakukan pada semua anggota badan kita, lahir dan batin. Pertama, al-i'tiraf, mengakui nikmat tersebut kepada Allah dalam batin kita. Hati kita mengakui dan menetapkan nikmat tersebut bersumber dari Allah semata-mata. Kemudian memuji Allah dengan lisan, kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, kita memuji Allah atas nikmat tersebut. Kemudian anggota badan menggunakan nikmat tersebut dalam jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara menunaikan syukur dengan benar. Utamanya tentu saja nikmat-nikmat yang berhubungan dengan kebaikan agama, nikmat iman, nikmat bisa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, maha berterima kasih. Yakni Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan hambanya dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang dikerjakan hambanya. Makanya bersyukur ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah, karena ini merupakan pelaksanaan, konsekuensi dari pelaksanaan makna namanya yang maha indah, yaitu Asy-Syakur, yang maha bersyukur atau maha berterima kasih. Cukup ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.